Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Qala rabbuna jalla fi'ula wa 'azama fi ahlis sama ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwati jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semuanya. Maka tentunya tidak ada ungkapan yang paling layak bagi seorang mukmin dalam setiap tarikan nafasnya, melainkan dia senantiasa berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk memaknai hidup dan kehidupannya tidak lepas dari entah dia dalam keadaan bersyukur atau dalam keadaan bersabar. Inilah yang seharusnya kita renungkan, bahwa kehidupan ini tidak lepas dari dua ini. Terkadang kita merasa sangat bersyukur dan terkadang kita harus bersabar. Dan ketika kita mampu bersabar di waktu-waktu tertentu yang memang kita harus bersabar, maka itu juga dibutuhkan rasa syukur. Karena betapa banyak orang yang tidak bisa sabar ketika Allah SWT mengujinya. Entah itu dengan ujian yang berupa kesenangan ataupun berupa ketidaksenangan. Karena Allah SWT mengungkapkan dua-duanya ini ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji, kata Allah SWT, bisyarri, dengan ketidaksenangan. Karena umumnya orang memahami sesuatu yang tidak menyenangkan itu ujian, dan ternyata Allah iringkan lagi wal khairi. Allah juga menguji dengan sesuatu yang dipandang nyaman, dipandang baik, dipandang sesuatu yang banyak diinginkan manusia. Ternyata Allah Ta'ala juga mengatakan itu bagian dari ujian, ya, sebagai ujian fitnah. Wa ilaina turja'un, ya, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan, ya. Artinya seorang hendaknya senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisinya. Masyarakat rahimani wa rahimakumullah, kita terus tidak jemu untuk saling menyemangati dan memotivasi untuk terus berada di dalam barisan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Karena memang, ya, apa yang telah beliau tinggalkan itu jejaknya, itulah yang akan menyampaikan, ya, semua hamba Allah menuju keridhaan Allah SWT. Dan apa-apa yang tidak, ya, dilalui dan tidak ditapaki oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka kita tidak tahu dan tidak bisa menjamin ke arah mana jalan tersebut akan mengantarkan kita.
Maka hendaknya kita tegak lurus bersama sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, tegak lurus bersama sunnah sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan orang-orang soleh yang mengikuti mereka. Ya. Karena Nabi SAW sudah pernah menggambar di tanah dengan ranting, ya, garis panjang di tengah. Kemudian beliau berikan garis kecil-kecil di kanan dan kiri dari garis panjang tersebut. Seraya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabilullahil mustaqimah." Yang tengah lurus ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ya. Kemudian beliau mengungkapkan, ya, wa hadhihi as-subul. Sedangkan yang jalan kecil-kecil ini adalah jalan yang banyak. Subul jamak dari sabil. Ya, jalan kecil ini banyak. Ya. Nah ini. Jadi Nabi sudah mengatakan bahwa jalan yang lurus itu satu di tengah. Ya, maka hendaknya kita berusaha meniti jalan yang lurus tersebut. Ikhwani fillah sallallahu wa iyyakum, kita masih membahas risalah yang dituliskan oleh Syekh Abdul Adib Badawi, ya, hafizahullah, sampai kepada sholatul istisqa. Ya, terakhir kita membahas tentang sholatul kusuf, sholat gerhana, 2 gerhana, ya, matahari dan bulan. Kemudian kita bahas sekarang adalah sholatul istisqa, sholat meminta sikoyah. Sikoyah adalah, ya, pengairan, sholat meminta hujan. Nah, gampangnya seperti itu, sholat meminta hujan. Qala al-mu'allifu rahimahullah, idang qata'a al-mataru, ya, wa ajdabatil biladu istahabba al-khuruju ilal musalla lil istisqa'i. Apabila hujan terhenti dan negeri menjadi gersang, maka disukai dalam syariat kita untuk manusia keluar ke tempat sholat. Maksudnya al-musalla di sini adalah tempat yang lapang yang biasa digunakan untuk sholat Id. Jadi bukan terminologi musalla yang kita kenal di Indonesia. Musalla dalam terminologi, ya, orang Arab adalah tempat berkumpulnya manusia untuk sholat. Di antaranya adalah sholat Idain, sholat 2 sholat Id, yaitu sholat hari raya. Fayusalli bihimul imam rakaataini. Di sana hendaknya manusia berkumpul lalu menunjuk seorang imam untuk memimpin sholat 2 rakaat. Wa yuksiru minad du'a wal istighfar. Ya. Kemudian manusia memperbanyak berdoa kepada Allah dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahulu rida'ahu wa yaj'alul yamin 'ala shimal. Ya. Lalu kemudian menyilangkan selendang mereka. Nah, ini diantara adab atau diantara bentuk melaksanakan keseriusan dalam melaksanakan salat istisqa. Kalau pas memakai rida itu selendang, ya, biasa dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabat, ya, terutama yang mungkin dari bangsawan begitu, biasa memakai selendang. Maka dia selempangkan selendangnya, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Ya, bentuk kekhusyuan. An Abbad bin Tamim, an ammihi Abdullah bin Zaid, dari, ya, Abbad bin Tamim dari pamannya Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilal musalla yastasqi. Nabi Muhammad SAW pernah keluar menuju tempat sholat, ya, untuk melaksanakan sholat istisqa. Wastaqbalal qiblata fa shalla raka'atain.
Lalu beliau menghadap kiblat dan sholat 2 rakaat. Wa qalla barida'ahu qala Sufyan fa akhbarani al-Mas'udi an Abi Bakar. Ya. Qalla barida'ahu, lalu beliau membalik selendangnya ini dikuatkan oleh perkataan ya Sufyan dari Al-Mas'udi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bagaimana bentuk menyilangkan selendangnya? Ja'alal yamina 'ala shimali. Ya, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Wa anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja yastasqi qala ya fa hawala ila an-nas dhahrahu wastaqbala al-qiblata yad'u ya thumma hawala rida'ahu thumma shalla lana rak'ataini ya jahara fihima bil qira'ah. Ya, beliau keluar ke musholla, kemudian menjadikan manusia di belakang beliau banyak mengikuti beliau, kemudian menghadap kiblat lalu berdoa, lalu kemudian beliau menyilangkan ya selendangnya, lalu beliau sholat 2 rakaat dan sholatnya sholat jahar. Maka para ulama mengatakan ya sholat istisqa ini mirip dengan sholat id, ya mirip dengan sholat meminta hujan. Maka apabila kita lihat dari hadis yang diutarakan di potongan bab ini, kita mengetahui bahwa memang ketika seorang meminta hujan, yang bisa menurunkan hujan hanya Allah SWT. Selain Allah SWT tidak bisa menurunkan hujan, tidak mengetahui kapan akan turun hujan, dan tidak akan mampu menahan hujan. Ya, jadi dijelaskan bahwa di antara adabnya adalah memperbanyak doa dan beristighfar sesuai dengan ayat Allah SWT di surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hanya sekali Allah Ta'ala akan memberikan ketika seorang melazimkan istighfar. Ya, yang pertama yursilis sama 'alaikum midrar. Allah akan kirim hujan. Allah menggunakan lafaz kirim. Berarti memang hujan itu dipergulirkan di tengah-tengah makhluknya. Allah SWT yang memiliki hikmah kapan turunnya hujan, kepada siapa diturunkan hujan, bagaimana hujan itu akan turun. Karena nanti kita akan melihat ya dari pembahasan yang lain ada hubungan tentang istisqa ini, bagaimana kemudian ada tipikal hujan yang sama sekali tidak berkah. Ada. Dan bagaimana hujan yang akan banyak turun di akhir zaman. Ya. Nah ini. Jadi Allah menggunakan lafaz yursilis sama 'alaikum midrar. Allah akan kirimkan hujan itu dari langit. Ya. Wa yumdidukum bi amwal. Dengan istighfar Allah SWT juga akan cukupkan harta kita. Allah tidak lagi sebut rezeki, artinya tidak lagi bentuk umum, tapi Allah langsung ya sebut definitif harta. Apa yang maksud harta? Apa saja yang dianggap berharga oleh hati dan pikiran manusia, itu harta. Misal bagi kita orang tua, mungkin tutup botol bekas tidak berharga, disapulah itu. Tapi bagi anak kita, itu menjadi sebuah mainan yang ya mungkin sangat berharga di hati mereka. Maka botol bekas itu atau tutup botol bekas itu adalah harta bagi anak kita. Ya. Bagi kita mungkin sobekan kertas tidak berharga. Ya, kardus bekas bungkus makanan tidak berharga. Tapi bagi anak kita yang mungkin di situ kreativitasnya dibangun, di situ mungkin imajinasinya tumbuh, maka baginya berharga. Maka kadang-kadang ya ibunda sedang menyapu gitu, ya anaknya kadang-kadang rewel, jangan disapu, jangan disapu.
Ya, maka harta itu apapun yang dianggap istimewa oleh hati dan pikiran anak manusia. Semakin dia berkembang pola pikirnya, maka dia pun akan mengenali banyak harta yang istimewa dalam hidupnya. Nah ini nanti akan membedakan orang yang hubud dunia dengan yang tidak di situ. Ya, nanti akan terbedakan ya orang yang zuhud dengan yang tidak di situ. Ya, orang yang zuhud dan tidak di situ. Maka Allah mengatakan dengan istighfar yumdidkum bi amwal. Madda yamuddu itu dicukupkan, bahkan dipasok. Harta itu dipasok. Ya, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Yang ketiga, dengan istighfar Allah SWT akan ya mencukupkan, bahkan mengirim, bahkan memasok apa? Anak keturunan, dzurriyyah. Maka saya sering sampaikan kepada beberapa saudara kita yang mungkin Allah SWT belum takdirkan memiliki buah hati setelah pernikahannya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jangan putus asa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita merasa bahwa belum diberikannya apa yang kita pinta dari keturunan tadi adalah bentuk ya Allah menghinakan dirinya. Tidak. Karena memang di antara takdir Allah Taala ada yang ya Allah uji dengan belum diberikan keturunan. Namun ketika itu masih ya waktu-waktu yang masih relatif tidak terlalu jauh, maka teruslah beristighfar kepada Allah SWT karena memang ya dzurriyyah itu adalah bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan cita dan asa dari manusia. Ya. Kalau kita renungkan anak keturunan itu ya sebagai apa? Sebagai ya yang melanjutkan cita dan asa orang tuanya. Ya, yang akan melanjutkan cita dan asa orang. Maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah SWT dan perbagusi cara kita beristighfar. Terkadang lisan kita beristighfar, namun hati kita belum berserah. Ya, hati kita belum berserah, jiwa kita masih penuh dengan angkara murka kepada beberapa takdir Allah SWT. Maka istighfar kita belum senada, belum searah, belum seirama dengan hati kita. Sebagaimana ya dahulu diceritakan kalau tidak salah Al Hasan Al Basri rahimahullah, setiap kali orang datang bertanya kepada beliau tentang solusi, maka beliau selalu mendahulukan nasihat dengan istighfar. Aktsiru al istighfar. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan bahwa beliau tidak pernah kurang beristighfar 100 kali dalam sehari. Seorang nabi yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ya, yang malaikat turun kepadanya menyampaikan wahyu. Ya, yang malaikat penjaga gunung pernah menawarkan kepada beliau untuk menimpakan gunung itu kepada orang-orang durhaka. Yang bulan dengan izin Allah pernah terbelah untuk menunjukkan kekuasaannya atas diutusnya hamba Allah ini. Orang yang sangat istimewa. Beliau melazimkan istighfar tidak kurang 100 kali dalam sehari. Ya, fama bina nahnu, maka bagaimana kita? Nah, ini maka bagaimana kita? Maka istighfar adalah diantara ya zikir yang sangat mustajab, zikir yang ya tidak seperti zikir yang lain, karena memang mengakui total penghambaan seseorang dan mengakui bahwasanya hanya Allah SWT saja yang mampu ya mengampuni dosa-dosa. Yumdidukum bi amwal wa banin ya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ya, dan Allah akan menjadikan dari istighfar tadi kebun dan sungai-sungai. Ini juga bermakna dua hal yang sangat dicintai oleh anak Adam. Kebun dan
sungai, ya, mata air, dan hal-hal yang semi. Ikhwani fillah sanallahu iyakum, kita ambil beberapa fawaid dari hal yang berkaitan dengan al-istisqa. Terdapat hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, inqata al-matar fa amara biminbari fa wada'a lahu fil musalla wa wa'ada an-nas yawman yakhrujuna fihi. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada, ya, hajibus syams fa qa'ada 'alal mimbar. Ya, beliau menceritakan bagaimana hujan pernah berhenti di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia mengeluhkan hal itu. Bercerita, ya, sudah lama kita tidak diguyur hujan, maka beliau menjanjikan, memberitakan kepada manusia untuk berkumpul di mushola melalui mimbar. Lalu beliau juga keluar ke mushola tersebut, lalu beliau duduk di atas mimbar, ya, fakabbara sallallahu alaihi wasallam, ya, wa hamidallah azza wa jalla, thumma qala innakum syakautum, ya, jadaba diyarikum fastakhara al-matar an ibani zamani ankum wa qad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uhu wa wada'akum an yastajiba lakum. Thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Beliau membaca surat al-Fatihah, ya, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid, Allahumma anta Allah, la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara. Dan beliau terus memuji Allah SWT dan menyatakan penghambaan yang, ya, setulus-tulusnya kepada Allah SWT, ya. Lalu beliau meminta hujan, ya. Jadi beliau pernah menyampaikan, ya, di hadapan manusia, sesungguhnya kalian mengadu kepadaku tentang jadba adiyarikum, gersangnya, keringnya negeri kalian, dan hujan tidak kunjung turun, padahal Allah SWT sudah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya dan akan, ya, dikabulkan dari doa-doa kalian. Lalu beliau terus, ya, membaca zikir tersebut. Lalu kemudian turunlah hujan kepada kami, ya, dengan deras, ya, hujan dengan deras, dan manusia berlari mencari tempat berteduh. Lalu beliau pun, ya, tersenyum lebar sampai tertawa sampai terlihat gigi geraham, ya. Lalu beliau bersabda bahwasanya, ya, aku bersaksi Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan terkadang zikir kita Allahu ala kulli syai'in qadir ini terkadang, ya, belum kita maknai dengan tulus dalam hati kita. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in qadirun, berkuasa atas segala sesuatu. Ternyata kita masih, ya, merasa sering menemui jalan buntu. Apakah Allah tidak bisa membuka jalan ini? Bisa, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ternyata terkadang, ya, sesuatu permasalahan merasa menghancurkan diri kita. 1 hari, 2 hari, seminggu, bahkan tidak doyan makan. Padahal kita tahu wallahu ala kulli syai'in qadir, ya. Dan kita sering baca ini. Kita telah pelajari setelah salat maktubah, di antara bacaan zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ternyata zikir ini sangat akrab di telinga kita, sangat akrab di lisan kita.
Namun ketika lisan kita tidak sinkron dengan hati dan pikiran kita, maka kita kurang memaknai tentang wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Termasuk ya beberapa orang-orang yang mungkin saat ini sedang diuji tentang masalah ma'isyah. Oh, kerja sulit ini sekarang ya. Nah, kayak gitu. Ya, cari kerja sulit, PHK di mana-mana. Ya. Maka bukan berarti kemudian saya menyampaikan bahwa itu tidak terjadi, itu terjadi. Iya, memang datang zamannya. Beberapa kesulitan, ya, prediksi yang menakutkan. Itu secara ilmu duniawi terjadi. Namun ketika kita meyakini wallahu ala kulli syai'in qadir, ya, akan lebih menguatkan jiwa kita, menjadikan kita lebih tentram dalam menyikapi sesuatu dan melihat fenomena. Ya. Dalam menyikapi sesuatu dan melihat fenomena. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Beberapa orang misalnya merasa sulit mencari ma'isyah tadi. Beberapa hari yang lalu saya menemukan sebuah video yang mungkin belum terfikir atau sudah terfikir, namun orang ini yang terangkat aktivitasnya karena mungkin dianggap sesuatu yang baru. Ya, tukang setrika keliling. Nah, artinya saya melihat bukan fokus kepada setrikanya, tapi bagaimana kemudian ketika seorang hamba berusaha untuk menemukan ide di tengah-tengah sesuatu yang memang sulit. Ya. Beliau memodifikasi sepeda motornya pakai seperti penjual bakso ini, seperti penjual bakso, tapi isinya bukan makanan, isinya setrika dan beberapa alat-alatnya. Ya, pakai tabung gas. Beliau menawarkan jasa setrika keliling dan ternyata beliau patok harga biasa-biasa saja, tidak terlalu mahal. Maka ini menjadikan sebuah ide. Dan banyak sekali nanti beberapa hal ide itu akan muncul. Namun pertanyaan lagi yang hendaknya kita menjawabnya, dan seluruh saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah yang sedang memang memikirkan bagaimana mencari ma'isyah tadi, yang kita cari itu kesibukan yang akan menghasilkan, atau yang kita cari kenyamanan dengan membawa harta yang banyak. Kalau yang kita cari yang kedua, kenyamanan membawa harta banyak, mungkin sulit. Karena beberapa pengusaha juga sedang merasakan beberapa perubahan geliat ekonomi. Tapi kalau yang kita cari adalah kesibukan yang menghasilkan, Pak, insya Allah apapun kita tidak akan pandang remeh dari kesibukan yang menghasilkan. Pernah saya ngobrol dengan salah satu driver ojol, saya tidak sebut mereknya. Intinya saya tanya, panjenengan dari mana? Saya dari Bangil, Mas. Oh, jauh sampai sini. Iya, kadang-kadang di tanggal tertentu saya ke Sidoarjo. Loh, kenapa dititeni tanggal tertentu? Ya enggak dititeni macam-macam sih, cuman senangnya saya aja. Saya ke Sidoarjo. Nanti kadang-kadang ke Mojokerto. Kenapa kalau seperti itu? Ya saya cari kantong-kantong yang barangkali di situ ramai. Terus saya tanya, enggak capek sampean? Terakhir kerja apa di pabrik? Gajinya UMR? Iya. Ya. Terus kena efisiensi? Iya. Terus gimana sekarang dengan seperti ini? Saya lebih bersyukur waktu saya untuk anak lebih banyak. Beliau ceritanya. Waktu saya untuk anak lebih banyak, untuk istri lebih banyak. Lalu beliau menyampaikan lagi, saya merasa di ojol ini menjalankan hobi dapat uang. Saya tidak fokus di tentang hobi sama uangnya, tapi saya akhirnya berpikir berarti mindset. Ada orang jungkir balik untuk ngojol tadi karena keterpaksaan,
bahkan mungkin akhirnya ditinggalkan ojolnya lalu kena goda ya judi online dan lain-lain ya. Di satu sisi ada hamba Allah yang ini tadi, dia merasa bahwa hobinya itu sepedaan motor, dia menjalankan hobi itu terus dia merasa dibayar. Ini kan berarti mindset. Maka menghasilkan, kalau mindset kita adalah kita menjalankan perintah Allah sebagai kepala rumah tangga misalnya ya, lalu dengan kita menjalankan kewajiban itu dengan tulus ikhlas, lalu Allah memberikan sebagian rezeki, maka subhanallah ya. Tapi kalau mindset kita adalah oh kita ini harus ya peras keringat, membanting tulang ya, mencari kenyamanan dengan uang yang sangat banyak, ini terkadang akan menyiksa batin kita. Kemudian beberapa fawaid tentang istisqa ini juga dijelaskan ya, penyebab terjadinya kekeringan. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah SWT berfirman, dan apa-apa yang menimpamu dari musibah, maka sejatinya itu karena ulah tanganmu sendiri ya, dan Allah SWT sudah mengampuni banyak dari apa yang telah kamu lakukan. Artinya Allah Ta'ala lebih banyak telah mengampuni daripada menghitung ya menjadi sebuah kesalahan lalu ditimpakan musibah. Apalagi untuk umat Nabi Muhammad SAW ya, umat terdahulu, kita sudah pernah cerita ya, umat terdahulu kalau dosa itu catatan dosanya langsung ada di depan rumah, langsung ditampakkan kesalahan-kesalahan. Luar biasa ya, kita tidak kuat hidup di masa itu ya, akan langsung tampak. Dan nanti bentuk dosa besar Allah SWT langsung berikan ya musibah yang besar atas dosa itu. Itu umat terdahulu. Dan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang disayangi. Coba seandainya kita hidup di masa itu, dosanya kayak tagihan ya melijo, ditulis semua, mana kuat kita ya. Ini kemudian langsung ditimpakan musibah besar, kita tidak akan kuat ya. Maka dari ayat ini kita melihat bahwa wa ya'fu an katsir ini menjadi tasliyatul mukmin, bahwa Allah SWT banyak ya mengampuni daripada memperhitungkan lalu ditimpakan musibah. Nah ini. Dan kita lihat bahwa terhentinya hujan itu kebanyakannya karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ma'syaral muhajirin. Beliau menyampaikan sabdanya kepada orang-orang muhajirin. Kita perhatikan, yang disampaikan nasihat ini kepada siapa? Al-muhajirin. Orang yang meninggalkan keluarganya, yang tidak mau beriman. Orang-orang yang meninggalkan hartanya. Orang-orang yang meninggalkan tanah kelahirannya. Bahkan tidak jarang dari mereka hanya memakai pakaian yang melekat, padahal dulunya saudagar besar seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Khamsun idza tulitum bihinna ya wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5. Apabila Allah SWT ya menguji kalian dengan itu, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemuinya. 5 ini. Ya. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta ya ya'lanu biha hatta yu'lanu biha illa fasha fihim ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw.
walam yanqusu al-mikyala wal mizana illa akhadhu bis-sinina wa shiddatal ma'unati wa jawris sultani alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul matara minas sama walaula al-bahaimu lam yumtiru walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi sallallahu alaihi wasallam illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhiru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ya. Nabi mensabdakan 5 hal. Yang pertama, tidaklah merajalela kemaksiatan yang mengarah kepada fahisyah. Fahisyah itu apa? Perbuatan keji. Mengarah kepada apa? Perzinahan. Semua pintu perzinahan, apalagi zinanya beneran. Ya, semua pintu perzinahan, apalagi zinanya benar, kalau itu merajalela bahkan difasilitasi oleh beberapa hamba Allah yang tidak takut, yang durjana, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, akan Allah timpakan taun, wabah, ya, dan penyakit-penyakit mematikan yang tidak pernah ada fi aslafihim, pada pendahulu manusia sebelumnya, nggak pernah ada. Ini ya, ngeri sekali. Jadi kalau ada varian penyakit baru, entah itu namanya apa, dikasih kode apa, berarti ada kemaksiatan yang besar yang mengarah kepada fahisyah. Ya, apalagi misalnya ada kesaksian dari mbah kita atau siapapun yang usianya sangat, ya, senja, lalu berkisah dulu nggak pernah terjadi seperti ini, maka jelas fahisyah nomor 1. Ya, nah ini. Kemudian yang kedua, ya, tidaklah kemudian manusia terbiasa bermain-main timbangan, bersikap curang, bersikap tatfif. Gimana itu tatfif? Dijelaskan surat Al-Mutaffifin. Ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Gimana curang itu? Kalau terkait dengan kebutuhan haknya, maka dia minta lebih. Kalau terkait dengan kewajibannya, terkait dengan hak orang, maka bagaimana caranya pas kalau bisa dikurangi. Itu curang. Dalam sektor apapun, tidak harus jual beli. Kenapa dicontohkan surat Mutaffifin jual beli? Karena itu yang banyak dilakukan manusia. Tapi apa saja masuk dalam kategori ini. Selama seseorang minta hak itu sempurna, lalu dia jalankan kewajiban ala kadarnya, berarti dia curang. Masuk dalam, ya, ancaman Allah di surat Al-Mutaffifin. Dan masuk dalam ancaman Nabi Muhammad SAW di hadis ini. Ya, terkadang kita orang tua juga harus banyak minta maaf kepada anak kita, karena kita juga terkena, ya, godaan ini. Gimana kita caranya kalau menegakkan peraturan kepada anak itu seakan tanpa celah. Namun ketika aturan itu dihadapkan pada kita, seakan-akan, ya, hawa nafsu kita merasa bahwa kita orang tua adalah orang yang selalu benar. Ya, pasalnya orang tua itu selalu benar. Nomor 2, kalau ada kesalahan maka balik pasal pertama, kan gitu. Nah, begitu juga ketika Allah karuniakan kita kepemimpinan dalam sektor apapun. Jadi RT, jadi RW, jadi ketua kelas, jadi ketua prodi, jadi apapun itu. Ketika itu tadi kaidahnya terkait dengan hak kita, bagaimana caranya pas atau bahkan lebih. Kalau terkait dengan hak orang lain, bagaimana caranya kurang, maka itu adalah bentuk kecurangan.
Ibu-ibu belanja walaupun dengan bercanda, ya, kepada yuk melijo atau ya lek melijo, ya. Iki dia ngerti ya lomboke masih san iki empon-pone, ya. Wis denggep ae kita tambahan, ya lek ya. Nah, dia mengatakan yo dengan keterpaksaan, tidak ada keridhaan, maka hati-hati. Ya. Ya ikhwani, azanallahu wa iyyakum. Kita keluarkan harta kita untuk pedagang belanja yang masuk itu sayur itu, ya. Kita tidak hutang saja. Kemungkinan beliau juga tidak langsung kaya dengan itu. Ya mungkin berproses, ada yang berhasil ya. Tapi tidak langsung. Apalagi ini kebanyakannya dihutang. Ya. Pernah satu ketika ada bakul seperti itu masuk ke blok saya, terus dibelanja, lalu beberapa waktu tuh nggak lewat lagi. Lama nggak lewat. Begitu lewat lagi ditanya sama istri saya, Lole sudah lama nggak kelihatan nggak lewat? Iya mbak, modalnya dorong. Lo kok bisa? Aku lama ini boleh nggawa utangan. Kasihan. Ya, padahal di situ kadang orang yang memang memiliki mobil, ya. Misalnya seorang punya mobil tahun 80-an. Ya, mobilnya tahun 80-an, bukan mobil-mobil mewah yang sekarang ini. Ya, misalnya pun seperti itu. Tentu yang punya mobil ini lebih berpunya daripada yang di rumahnya hanya bertengger sepeda Honda. Ustaz, sepedanya Brompton. Ya, mungkin kalau sepedanya Brompton lain lagi ya. Nah, kayak gitu. Tapi ini kita bicara misalnya sepeda jengki ya, sepeda biasa. Tentunya yang punya mobil ini meskipun tahun 80-an lebih berpunya. Lah kok terus utang? Kasihan, apalagi dengan seperti itu ya. Ngomongnya cepat, lalu diungkus-ungkus sendiri, bukan yang penjualnya yang berkuasa atas dagangannya. Ini kasihan sekali Bapak Ibu. Rahimani rahimahullah. Hati-hati, ini kecurangan. Dan yang seperti itu kata Nabi Muhammad SAW, ya, termasuk fenomena yang akan mendatangkan bala bencana. Ya. Illa akhadhu bis-sinin wa syiddatal maunati wa jawri sultani alaihim. Ya, ngeri sekali, ya. Bagi kecurangan yang dilegalkan, bahkan dilakukan, dinormalisasi, akan terjadi masa-masa sulit bertahun-tahun. Ya, lalu banyak orang jahat menjadi penguasa. Banyak orang jahat menjadi penguasa. Kenapa? Dinormalisasi kecurangan-kecurangan. Ya. Dinormalisasi kecurangan-kecurangan. Kemudian yang berikutnya, ya, jadi kekeringan dan jawri sultan, ya, kebengisan penguasa itu diantaranya adalah bermain-main timbangan, ya. Walam yamna'u zakata amwalihim. Yang ketiga, menahan zakat, memanipulasi zakat. Ya, ini meluruskan sedikit, zakat tidak sama dengan pajak. Hati-hati, ya. Nah, hendaknya kita ya berjalan bersama yang benar dan berhenti ketika seseorang mengatakan sesuatu yang salah. Dan kita doakan supaya beliaunya mendapatkan ilmu untuk bisa mengetahui bahwa yang dikatakan itu salah. Zakat dengan pajak tidak sama. Bainas sama wasumut. Lain. Ya, sifatnya lain, peruntukannya lain, diambil dari siapanya lain, ya, dan seterusnya. Tidak bisa disamakan sama sekali. Dan dalam hadis ini, ya, orang nakali zakat. Gimana? Di antara bentuknya, ketika seorang jadi pengusaha, dia melihat dalam kalender Komariah. Ini bulan sekian nanti waktunya bayar ini. Ya, setelah saya hitung kok ternyata mencapai nilai miliar. Maka gimana caranya sebelum tanggal Komariah itu dia belanjakan.
Berkurang toh? Iya. Maka kalau berkurang tidak wajib zakat, tidak wajib. Zakat mal itu kan syaratnya 2 harus terpenuhi. Yang pertama, nisab, nilai minimal sudah wajib zakat atau belum. Yang kedua, haul, sudah mengendap atau tersimpan 1 tahun hijriyah. Itu syaratnya. Kalau salah satunya timpang, maka tidak wajib zakat. Dan terkadang ada orang kaya ngakali. Nah ini, mungkin bagi kita yang hartanya belum triliunan atau miliaran, ya cenderung mudah mengeluarkan zakat. Misalnya harta kita dalam 1 tahun 500 juta nih. Ya belum sampai miliar. 1 tahun 500 juta. Maka nanti ada perhitungannya. Ya. Nilai kita belum besar ketika dikeluarkan zakatnya. Tapi bagi orang yang hartanya sudah miliar dan triliun akan kelihatan ini. Waduh. Ya, mending zakat itu buat diputar lagi jadi usaha yang lain. Khilafnya seperti itu. Ya. Kalau kita melihat di Indonesia saja, kaum muslimin 90% lebih. Saya masih meyakini itu ya, walaupun ada statistik yang bilang sudah turun di angka 70 ya. Saya tidak tahu yang ngitung statistiknya ini orang yang cinta Islam atau tidak, kita tidak tahu. Saya masih meyakini kaum muslimin Indonesia lebih dari 90%. Ya, 90% semuanya sadar zakat mal. Insya Allah angka kemiskinan turun drastis. Ya, belum sampai dijalankan program-program yang banyak, akan turun drastis. Masalahnya banyak yang ngakali, yaitu ketika pengusaha itu omsetnya sudah sampai, ya keuntungannya, mohon maaf bukan omset ya, keuntungannya sudah sampai miliaran bahkan triliunan, biasanya diakali. Gimana caranya tadi? Sudah menjelang bayar zakat, nisabnya dikurangi. Ya, nah ini. Maka kalau seorang menahan zakatnya, apa yang terjadi? Muni'u al-matar, Allah tahan hujan. Ya, mereka akan tertahan dari hujan. Walau lal bahaim lam yumtiru. Kalau bukan karena Allah Taala sayang kepada makhluk lain selain manusia yang ada di bumi, maka Allah tidak turunkan hujan. Ini diantara bentuk, kata para ulama, hujan yang tidak bermanfaat untuk manusia ada, yaitu mereka merasakan hujan, tapi yang bergembira makhluk lain. Manusia tidak merasakan apa-apa, panen tetap gagal, ya, malah banyak banjir di mana-mana, ya. Kemudian tetap, ya, beberapa daerah itu ditimpa musibah, tanah longsor dan lain-lain. Padahal hujan itu pada hakikatnya adalah rahmat, tapi bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena Allah sayang kepada makhluk yang lain, Allah tidak sayang kepada, ya, manusia-manusia yang durhaka, yang mereka menahan zakatnya. Kemudian berikutnya, ya, dosa yang besar lagi adalah mereka ingkar janji, ingkar sumpah. Hati-hati ya, ingkar janji, ingkar sumpah, ya. Maka dua bahaya orang yang suka ingkar janji dan ingkar sumpah. Allah akan timpakan, ya, kehilangan dari dunia mereka secara mendadak bagaimanapun caranya. Kemudian yang kedua, ya, Allah jadikan musuh menjadi berkuasa. Kalau orang sering ingkar janji, ya, orang sering mangkir dari sumpahnya, maka Allah akan jadikan musuh itu berkuasa atas dirinya. Lalu dunianya akan hilang secara tiba-tiba. Kemudian yang kelima, ini yang berat, ya. Tidak hanya kita ketika membaca ini tunjuk sana tunjuk sini, tapi kita berusaha dulu untuk menunjuk diri kita, karena kita termasuk, ya. Nomor 5 adalah, ya,
wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Ketika pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini celah bagi sebagian orang yang langsung berpikir bahwa hadis dan ayat yang terkait dengan ini maka langsung dihujamkan kepada para pemimpin. Lupa juga diarahkan kepada dirinya sendiri, karena memang setiap kita adalah pemimpin sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat kalian. Kita pemimpin, kalau bujang rakyatnya siapa? Ya dirinya sendiri. Ya, banyak orang-orang belum menikah. Ketika Allah berikan ujian berupa harta, selamat nggak mereka? Nah, banyak orang belum menikah. Ketika Allah SWT berikan jabatan kepadanya, selamat nggak dia? Nah, ini kan diuji di situ. Jadi sejatinya kita semua pemimpin, mau udah nikah ataupun belum. Nah, yang diberikan kepemimpinan secara real, ada yang dipimpin, lebih lagi kena memang. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau fair, ya tidak langsung tunjuk sana tunjuk sini, semuanya fokus kepada bagaimana dirinya, apakah sudah menjalankan kewajiban atau belum, maka insya Allah hak-hak itu akan terpenuhi. Seorang ahli hikmah, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau, saya lupa tulisannya siapa ya, saya pernah baca bahwa ketika semua hamba fokus kepada menunaikan kewajiban, hak itu akan terpenuhi. Semua fokus dalam rumah tangga, ya. Gimana sakinah mawaddah warahmah? Semua sadar kewajibannya. Ayah sadar kewajibannya sebagai ayah dan sebagai suami. Ibu sadar kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu. Anak sadar kewajibannya sebagai seorang anak. Kalau di situ rewang, ya, bagaimana sadar kewajibannya sebagai rewang? Coba bayangkan, terpenuhi nggak hak itu? Pasti terpenuhi. Saat saya renungkan, iya terpenuhi. Semua sadar kewajibannya terpenuhi pasti. Tangki cintanya istri diisi sama suami, tangki cintanya anak diisi sama ayah. Demikian pula tangki cintanya suami pulang kerja diguyur dengan kecintaan istrinya, diguyur dengan kecintaan anaknya. Terpenuhi kekosongan-kekosongan itu. Namun kalau semua fokus kepada hakku mana, coba semua fokus hakku mana, hakku endi, aku gorong dikai iki, aku kudune oleh iki, terpenuhi nggak kira-kira? Ya, mungkin terpenuhi, tapi kebanyakannya akan didahului dengan kebencian, dengan keterpaksaan, dengan tidak ridho. Ya, ini baru rumah, keluarga. Nah, bagaimana dengan lingkungan? Semuanya begitu, sadar kewajiban. Bagaimana dengan yang lebih besar lagi? Semua sadar tentang kewajiban, masya Allah. Ya. Tapi kalau ada kita temukan Quran dan hadis yang memang konteksnya sedang membicarakan bagaimana ya harusnya pemimpin itu berlaku, lalu kita tidak menyadari kewajiban kita sendiri pemimpin, maka ya yang ada kita menuntut hak kita terus. Apakah bisa terpenuhi? Terkadang terpenuhi, terkadang tidak. Apalagi itu tadi ya, kenapa Nabi Muhammad SAW meletakkan tentang pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah di nomor terakhir. Coba perhatikan. Karena beberapa hal sebelumnya tadi, yaitu bisa terjadi, ya. Lalu orang-orang yang melakukan kejahatan 4 poin tadi, akhirnya jadi pemimpin ketika dinormalisasi. Kecurangan dinormalisasi, ya jual beli kayak apa kayak semuanya. Ya, kemaksiatan dinormalisasi. Ya. Sering disampaikan oleh para ulama. Di dalam lingkungan sangat dinormalkan kejadian judi. Dulu sebelum likuifaksi di Palu itu, sampingnya Bandara Palu, ada daerah namanya Petobo yang luluh lantak itu,
itu ternyata Las Vegasnya Indonesia, Las Vegasnya Sulawesi menurut mereka yang ada di sana. Ini kesaksian mereka sendiri ya, yang ditimpa musibah likuifaksi itu, yang bumi diulet-ulet ya kayak ngulek sambal. Ya, beliau cerita yang selamat dari peristiwa itu. Anak kelas 3-4 SD sudah biasa rolet dan seterusnya itu. Ya, produk-produk judi. Ayah ibunya biasa malah bombong. Mau kurang gini, trik mau kurang gini kayak itu. Coba. Kalau ini normalisasi, siapa yang jadi pemimpin di situ? Nggak mungkin terus misalnya para duat, alim ulama tiba-tiba jadi pemimpin, nggak mungkin, nggak nyambung. Servernya nggak sama. Nggak akan jadi penguasa di lokasi itu, entah itu penguasa keamanannya, penguasa pertahanannya, penguasa sipilnya, nggak akan pernah orang yang tidak suka judi. Nggak akan nyambung. Pasti dipilih orang yang suka judi. Ya. Ada daerah suka prostitusi, dari semua model dan pintunya dinormalisasi, bahkan dijadikan pekerjaan. Bahkan Allah mendalik, ibu ngajari anaknya untuk bisa jadi yang paling the best pelayanannya. Dan terus dikuasakan di situ alim ulama, ya, jadi pemimpinnya. Nggak mungkin, tidak mungkin, karena servernya nggak sama. Nah inilah, jadi memang kadang ya gemereket itu ada. Masuk sekelas ketua ini ngomongnya begini, gemereket. Normal manusia, ya. Tapi yang lebih penting daripada itu, ya, adalah kita masing-masing memperbaiki diri agar tumbuh dan muncul pemimpin yang baik. Nah ini, ya. Jadi penyebab kekeringan diantaranya yang paling nampak secara tekstual dari hadis ini, ya, adalah dua: menahan zakat dan berbuat curang dalam timbangan. Ya, adapun kontekstualnya, ya semuanya kalau dilakukan, keburukan-keburukan ini akan menimpakan musibah yang besar. Nah, ini. Ya. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waktu sholat istisqa. Ya. Kata para ulama, tidak memiliki waktu khusus. Ya. Jadi gimana kalau dikumpulkan manusia malam hari? Bisa. Siang hari bisa. Namun yang tidak boleh adalah di waktu-waktu larangan sholat. Ya, waktu larangan sholat. Tapi kalau dicari keutamaannya, maka kalau keutamaannya dilakukan di waktu sama seperti dilaksanakannya sholat Id. Ya, pagi menjelang siang, duha. Ini kalau dicari keutamaan. Sholat istisqa. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, ya, fakharaja Rasulullah SAW hina bada hajibus syams. Ya, Nabi Muhammad SAW ke tempat sholat tadi ketika matahari sudah mulai terlihat terang. Ya, otomatis setelah syuruk, masuk waktu duha. Ragam tata cara sholat istisqa. Ya, jumhur ulama menyampaikan seperti sholat Id, pendapat pertama ini ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, ya, mutawadian mutadarrian hatta atal musalla falam yakhtub khutbatakum hadhihi walakin lam yazal fit du'a wa tadarru wa takbir wa shalla raka'ataini kama kana yusalli fil 'id. Ya, Nabi Muhammad SAW keluar, ya, ke tempat sholat penuh dengan sikap tawadhu dan rendah hati, ya. Lalu beliau khutbah tidak seperti biasanya, artinya khutbah dengan lebih mengedepankan permohonan, ya, bahwa sudah lama tidak hujan. Lalu beliau tidak henti-hentinya membaca doa
ya merendahkan diri kepada Allah, bertakbir, istighfar, lalu kemudian beliau sholat 2 rakaat seperti sholat Id. Ya. Nah ini tata caranya sama, jumlah rakaat, pelaksanaan, takbir, ya, lalu jahar bacaannya tidak sir, ya, dan diisi dengan khutbah. Lalu pendapat kedua, tata cara sholat istisqa seperti sholat sunnah biasa, 2 rakaat saja, tidak ada takbir zawaid, ya, dan tidak diberikan khutbah. Ini pendapat yang kedua. Nah, maka yang kita jalankan yang mana? Dua-duanya, ya, dibenarkan dalam fikih. Ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum. Maka kembali lagi, ya, istisqa ini adalah di antara sunnah yang mungkin sudah jarang kita melihatnya, gitu ya, kecuali mungkin ya kaum muslimin di daerah Teluk atau di Timur Tengah yang kelihatannya orang melihatnya, oh ini iklim padang pasir, ya, panas dan seterusnya. Tapi bukan berarti kemudian di daerah yang lain tidak terjadi kekeringan. Bukan berarti daerahnya tidak terjadi kekeringan. Oh, kita ini di tropis, nggak mungkin kekeringan, Ustaz. Khatulistiwa, ya belum tentu. Kalau 5 hal yang diwaspadakan Nabi kepada kaum muhajirin, bayangkan kaum muhajirin, ya, yang tadi sudah mendapatkan keutamaan besar orang-orang muhajirin itu, masih dikasih nasihat, ya, yang sangat berat, masih diberikan wanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kejadian itu ada di negeri, sekalipun di bawah khatulistiwa, ya bisa terjadi kekeringan tahun-tahun yang panjang, ya, dikuasakan banyak orang-orang jahat. Kadang kita berpikir, kok bisa dia naik ya, jadi pemimpin pemimpin ini, ketua ketua ini, padahal track recordnya nggak jelas, ya itu. Maka sebelum kita menuding sana sini, maka kita, ya, usahakan mendidik diri sendiri dan, ya, kaum muslimin, terutama yang dalam penguasaan kita. Dan ini bukan berarti misalnya seorang terus berarti menahan nasihat dong. Kalau kita bisa menyampaikan nasihat kepada orang yang diberikan jabatan, maka kita sampaikan, dan itu lebih mengena biasanya. Tapi kalau kita belum punya link ke sana, maka kita perbaiki diri kita. Jangankan jauh-jauh tentang masalah demonstrasi, ya, kan penguasanya tidak kenal sama yang demo. Jangan jauh-jauh seperti itu. Di lingkungan kita misalnya, kita kenal siapa RT kita, masa nggak kenal? Pasti kenal. Terus terjadi sesuatu yang kita ingin menyampaikan saran, lalu kemudian cara kita kurang pas di hati Bapak RT ini, kira-kira didengar nggak nasihat kita? Nah, itu. Jadi analoginya sebenarnya sederhana ketika Islam memberikan beberapa solusi. Kalau ada yang menyanggah, kalau nggak dibikin heboh dan, ya, nggak dibikin bencana, nggak dirungokno misalnya, ada seperti itu, ya. Kalau nggak dibikin bakar sana sini, nggak bakal waspada negara ini misalnya, ya. Maka kita kembalikan lagi, bukankah ketika merusak dan membakar itu juga akan menyisakan PR? Ya. Saya kaget loh, ya, kejadian-kejadian kemarin itu Kediri pun tidak selamat. Padahal selama ini Kediri itu ayam tentrem. Bahkan dulu ketika tahun 98 terjadi kericuhan 97-98 itu, kenapa keluarga kami memilih destinasi hijrah ke Kediri? Selain karena keluarga banyak, Kediri itu ayam luar biasa. Lah kok kemarin tidak selamat? Ya, kemarin tidak selamat. Gedung itu ya sekelas Gerahadi dibakar juga. Itu nggak cukup 1 miliar bangunnya. Ya, tidak cukup 1 miliar bangunnya. Masjid aja sekarang ada yang 2 lantai saja sudah 1 miliar RAB. Nah ini ketika itu dirusak, lihat, ya. Nah, belum lagi beberapa saudara kita bercerita, ya, kita sudah kondisikan Ustadz ini aman, ya, damai, gitu ya. Lalu
Pertanyaan saya sederhana, panjenengan sudah menutup semua pintu fitnah, sudah, ini akan damai. Tapi jenengan apa bisa tahu kalau sudah kumpul orang banyak, siapa yang akan bisa mengendalikan? Ya, kumpul sembako saja bisa ricuh, apalagi kumpul selain itu. Dulu ada Muzaki, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati keluarga beliau, saya nggak kenal sama sekali. Ya kebetulan di Kediri, dekat rumah kami, jaraknya nggak sampai 1 kilometer, mungkin ada sebuah rumah, dari depan biasa saja, ya dari depan biasa saja. Tapi setiap kali menjelang Id, kalau mengeluarkan zakatul fitr itu, ya, dan beliau berderma menjelang Id itu, antriannya orang yang mengantri, beliau mendatangkan polisi mungkin 1 mobil ya, 1 mobil polisi diamankan di situ. Itu panjangnya lebih dari setengah kilometer antriannya. Ya sekarang sudah tidak terlihat, saya tidak tahu apakah beliau sudah wafat atau pindah. Ya. Itu saja membutuhkan polisi ya satu mobil untuk mengamankan setengah kilometer saja. Dan itu beliau-beliau yang duafa dan sebagainya mudah diatur. Nah ini ya, ketika demonstrasi terjadi, orang-orang yang penuh amarah yang datang, ya anak-anak muda yang penuh dengan kekuatan, ya orang-orang yang mungkin di situ ada kepentingan yang lain, kita tidak tahu gimana cara mengaturnya. Begini ya, ini bicara obrolan warung kopi yang dari hati ke hati. Coba kita lihat ya PR-nya. Dan ketika kita misalnya ada penyesalan, kita sudah berusaha aman kok. Mereka yang membakar itu bukan dari golongan kita. Tapi akhirnya terjadi kan pembakaran. Akhirnya yang rugi siapa? Ya kita. Bagi mereka yang berpikir bahwa rakyat ini sangat bertanggung jawab membayar utang negara, ya berarti nanti ketika gedung itu dibangun lagi miliaran, berarti kita, ya. Nah, bagi yang berpendapat seperti itu, ya kan kadang analis kan seperti itu. Ini utang kita yang bayar. Berarti kalau itu rusak, bangun lagi, siapa yang dirugikan? Nah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya, intinya kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan berharap bahwa setiap hujan yang turun di negeri kita, wabil khusus di daerah kita, di lingkungan kita tinggal, mudah-mudahan hujan yang diberkahi, sedikitnya maupun banyaknya, menumbuhkan tanaman, ya, menyenangkan bagi kita yang hidup di situ, tidak menjadi bencana, ya, tidak menjadi sesuatu yang sangat diwaspadai. Itu yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas ada guna manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengganti kesusahan dengan keamanan, ya, mengganti kericuhan dengan ketentraman, dan Allah melindungi setiap kaum muslimin, keluarga kita, tetangga kita, sanak famili kita, sahabat-sahabat kita, sama-sama sampai menjejakkan kaki kita di surga kelak. Oh, fulan dulu ngaji sama saya, oh satu soft di sholat sama saya, dan seterusnya. Maka komunitas seperti inilah yang harus kita jaga sampai meninggal dunia. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, dipersilakan. Nggih, Mas, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Berbagi gorengan. Nggih, jualan gorengan. Baik. Jual beli gimana Ustaz? Modal sedikit untung besar, curang nopo buatan. Ya. Mengambil harta dengan cara yang halal diantaranya adalah jual beli. Tapi kalau riba dilarang. Ya, ayatnya jelas. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Allah mencabut keberkahan riba dan akan mengembangkan keberkahan sedekah. Sama-sama Allah pakai kata roba, arba yurbi. Itu asal kata riba juga. Ya. Nah ini. Jadi ketika seorang modalnya dalam satu barang itu misalnya Rp1.000, lalu nanti ketemu HPP setelah dia ingin jual itu 19.000 katakanlah, ya, dia modalnya 1.000, dia jual 19.000, boleh atau tidak? Boleh saja, ya, asalkan orang mau, kayak gitu ya. Jual beli itu asasnya tarodhi. Lalu kemudian ketika dia ada pesaingnya jual 5.000, ya, langsung runtuh bisnisnya nanti. Ya, maka banyak pakar jual beli termasuk ya para ulama fikih juga menasihatkan kalau kita memang ingin jual beli yang tahan, ya, langgeng dan seterusnya, iklimnya baik, maka jangan terlalu berlipat-lipat. Kecuali memang barang yang sudah dinormalisasi, ya, untungnya berlipat-lipat karena harus memberi beberapa bagiannya gitu ya, kayak misalnya ada agen, ada subagen dan seterusnya. Kalau kita sudah bisa ngitung seperti itu, ya memang nanti akhirnya berlipat. Apa biasanya berlipat yang dinormalisasi? Baju misalnya. Baju itu nanti ya kulaknya berapa untuk ini dan sebagainya, karena ada itu tadi subagen, ada agen, ada perwakilan, ada macam-macam. Ya, jadi untung besar modal kecil itu boleh selama ya yang diperjualbelikan jelas, akadnya jelas, nggak beli kucing dalam karung, barang yang diperjualbelikan juga halal, bukan barang yang haram, maka lama nih labas, ya nggak ada masalah. Seperti misalnya apa? Sudah banyak beberapa orang jadinya sanksi, maksudnya ragu, apakah betul intan permata itu semahal itu, kan begitu. Maka mereka meninggalkan perhiasan itu, nggak lagi dianggap berharga. Ada sebagian orang, karena memang mungkin dilipat-lipatkan, ya. Seperti dulu jual beli apa namanya, bunga, gelombang cinta, ya. Sekarang orang wis kayak nonyang, ya. Ya. Nah, ada obrolan nanya modalnya berapa, ya, maka menjawab atau tidaknya kembali ke kita. Kita boleh tidak menjawab, boleh saja, ya. Dan bagi kita sendiri yang belum melangkah ke ranah bisnis atau ke usaha seperti saudara kita, ya kita harus banyak belajar dulu, literasi dulu, kemudian kita juga menguasai adab dulu. Kalau langsung menohok sampai ngene, ya, modalnya piro terus untungnya piro, itu berarti kan sudah pengen ya melihat dapur orang lain. Ini tidak sopan, ya. Boleh nggak tanya seperti itu? Ya boleh saja, tapi tidak sopan itu. Nah, bagi kita yang ditanyai boleh tidak menjawab, atau kita menjawab dengan tauriyah. Tahu tauriyah ya? Contohnya begini. Kita jawab, sampean modal piro untung piro? Aku lihat dulu nih YouTube tutorial. Sampean tuku gelepung sakmene dihitungkan saja menurut informasi yang kita tahu di YouTube atau di media yang lain, kita hitungkan gelepung segini, minyak goreng segini dan seterusnya. Engko lek sampean wis modal sakmene, lek sampean dadi donate sakmene, maka sampean adole sakmene. Berarti badine sakmene. Itu namanya jawaban tauriyah. Kita tidak berbohong, kita dapat informasi seperti itu. Tapi kalau resep rahasia kita nggak mau buka, sah, boleh. Namanya juga resep rahasia. Dan bagi yang tanya juga itu adabnya kurang kalau sudah menohok seperti itu. Ya. Apalagi misalnya nggak produksi, tanya kulaknya di mana, ini juga sesuatu yang harus dihindari, ya. Itu adab kita. Lebih baik ngobrol, sampean bisa nggak kasih pencerahan atau ide, ya. Barangkali kok dengan sampean kasih ide itu kita di sini ada peluang untuk mengikuti jejak jenengan. Itu lebih elegan dan lebih sopan daripada sampean kulak eling diuk, aku tak melu kulak rono. Ini kurang pas, ya. Nah, jadi
curang yang dimaksud dengan jual beli itu, ya, curang jual beli itu timbangan atau sumpah palsu atau kita melakukan kebohongan dalam lisan walaupun nggak sampai bersumpah. Lek, pinten nih lek, gangsal welas, yuk iki lo kudune rolas, oh pula ewe gak oleh sakmono. Ini kalau kita ternyata lip service, dosa, termasuk kecurangan. Ya, kita nggak usah bilang kula gak oleh sakmono ya. Adulku sakmono lek sampean ketemu sing luwih murah meneh, sampean tuku ning kono gak apa-apa. Nah, misalnya seperti itu. Nggak perlu kita menampakkan bahwa jualan kita itu sesuatu yang paling baik dengan dibumbui kata-kata yang tidak sebenarnya. Itu kan sering ya, orang terjebak dengan kula ewe gak oleh sakmono, padahal yakin kita dengan angka yang diberikan itu sudah untung walaupun tipis. Hati-hati, ini kebohongan yang nanti mengurangi keberkahan jual beli kita. Kopiah misalnya, ya. Berapa akhi? 12.000 Ustaz. Nah, Ustaz misalnya mau beli, saya punyanya uang 10.000. Ustaz, iki ya mulai ewe gak oleh sakmono misalnya. Padahal ada kopi harganya cuma 5.000. Ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi sumpah palsu, bicara yang tidak sebenarnya, ini juga termasuk kecurangan dalam proses jual beli. Apalagi jelas timbangan kadar jenis berbeda. Ya. Termasuk gini, hati-hati ya. Kecuali orangnya ridho. Jangan jual buah. Iklan online. Ya. Ada apel, ada jeruk, ada pir sembarang. Lalu ketika orang beli, jenengan kirim, alasannya stok terakhir, ada yang cuil-cuil kulitnya atau warnanya kusam, nggak seperti di gambarnya. Tapi jenengan nggak bilang sama yang beli, moro-moro dikirim gitu aja. Terus orangnya akhirnya loh, yuk kok ya kusam, keriput atau ada yang kulitnya yang cuil. Karena kita sudah terlanjur malu orangnya konfirmasi, maka kita ngomong, kok tak kurangi regane. Kalau orangnya nggak komplain, dikurangi nggak harganya? Nah, ini hati-hati bagi penjual nih biasanya ya. Dia gambling, orangnya komplain nggak ini? Saya kirim barang yang grade-nya di bawahnya, nggak komplain berarti aman. Nah, ini tidak berkah. Harusnya kita jelasin kalau memang itu stok terakhir. Yuk sepurane, sini gambar itu mang si akeh neng rak. Ternyata ketika tak promo laku keras. Nah jenengan iki telat, ya jenengan order iki wis 10 menit, mari aku promo, ya telat. Nah iki sing teko barang terakhir, kulitnya rada keriput-keriput, ono sing gupil-gupil sedikit, langsung tak korting yuk ya regane sakmene. Nah ini kalau orangnya ridho jadi beli nggak apa-apa, karena dalam jual beli ada namanya khiyar. Ya jadi hati-hati. Saya lebih menasihatkan jual beli yang aman itu kita mendapatkan ridho dari pembeli, sudah. Kecuali kalau orangnya memang memiliki lisan yang tidak baik, ya sudah, kita tidak perlu pedulikan. Kita udah berusaha melayani, sudah benar, bisa rewel, ya sudah. Tapi kalau kita memang belum melayani dengan benar, maka rubah pelayanan kita, insya Allah itu lebih berkah, walaupun untungnya mungkin tidak terlalu banyak dengan mereka. Jadi kecurangan itu bisa dipahami Bapak Ibu ya, timbangannya dikurangi, kadarnya berubah, tidak sesuai dengan gambar, ada sumpah palsu, ada ya pengelabuhan dalam kata-kata. Ini termasuk berbuat curang dalam jual beli. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Contoh-contoh yang kurang relevan, yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam hati, apalagi ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.